Kalau sudah stres, baru tertawa. Hahaha. Halo, di sini kami kelompok 3 akan membawakan materi tentang pendapatan dan kewajiban. Karena saya sendiri tidak sanggup membawakan materi tersebut, saya akan membawa rekan-rekan saya. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Clara Stefani Samosir. Saya Yoel Simatupang. Saya Desi Anggreni Pertanian. Saya Winda Bormani. Saya Teodora Maria Simolon. Happy watching! Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendapatan. Pendapatan dalam pemerintahan adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan ini dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Terdapat komponen-komponen pendapatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal dua istilah pendapatan, yaitu ada pendapatan LO dan pendapatan LRA. Pendapatan LO sendiri adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum, negara, atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Secara garis besar ada 3 kelompok pendapatan daerah, yaitu 1A atau 1 pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dibagi menjadi beberapa, yaitu ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD yang sah. Yang kedua ada pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer. Dibagi menjadi yang pertama, 1. Bagi hasil atau DAU atau DAK atau pendapatan transfer pemerintah pusat. Yang kedua, pendapatan transfer pemerintah lainnya. Ketiga, ada pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Dan keempat, ada bantuan keuangan. Yang ke C atau 3, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Itu dibagi menjadi pendapatan hibah atau yang didapat dari sumbangan orang-orang ke pemerintah. Ada dana darurat dan ada pendapatan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai pengakuan pendapatan. Pendapatan LO diakui pada saat 1. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini juga dikenal dengan RNET atau 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, baik sudah diterima pembayaran secara tunai atau realisasi. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat 1. Diterima di rekening kas umum daerah atau 2. Diterima oleh SKPD atau 3. Diterima entitas luar pemerintah daerah atas nama BUD. Selanjutnya, mengenai materi pengukuran pendapatan. 1. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. 2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto atau biaya bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 3. Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. 4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto atau biaya bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyajian pendapatan, pengungkapan pendapatan, serta laporan keuangan pemerintah. Pertama, penyajian pendapatan. Pendapatan LO disajikan pada laporan operasional sesuai klasifikasi pada dalam BAS. Gambar di slide merupakan contoh dari laporan operasional. Pada laporan ini yang dicantumkan yaitu seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang memang sudah sah. Lalu, untuk penyajian pendapatan pada LRA, pendapatan LRA disajikan pada laporan realisasi anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS. Untuk contoh laporan dari pendapatan LRA ini cukup sama dengan pendapatan LO tadi.
yaitu pendapatan yang dicantumkan seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pemerintah, serta pendapatan lainnya. Selanjutnya, untuk pengungkapan pendapatan. Pengungkapan pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan terkait dengan pendapatan adalah 1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Kedua, penjelasan mengenai pendapatan pada tahun laporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, kebijakan akuntansi pendapatan. Ketiga, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah. Keempat, informasi lainnya yang dianggap perlu. Pada pelaporan pendapatan, laporan keuangan pemerintah adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA merupakan bagian dari laporan pelaksanaan anggaran atau LPA yang berbasis kas. LRA menyajikan pendapatan yang diterima oleh entitas pemerintah melalui bendahara. Pendapatan ini menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Selain LRA, komponen laporan keuangan pemerintah lainnya adalah yang pertama, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, serta laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, neraca, laporan arus kas atau LAK, serta laporan catatan atas laporan keuangan. Oke, saya akan melanjutkan materi tentang kewajiban. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran 1 PSAP Nomor 09 tentang kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyesuaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat yang pertama, melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Yang kedua, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Yang ketiga, kewajiban kepada masyarakat. Yang keempat, alokasi atau relokasi pendapatan ke entitas lainnya. Yang kelima, kewajiban kepada pemberi jasa. Klasifikasi kewajiban. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain, yang pertama, utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga atau yang disingkat dengan PFK. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang antara lain, utang dalam negeri, pemerintah pusat, utang dalam negeri, pemerintah daerah lainnya, utang dalam negeri, lembaga keuangan bank, utang dalam negeri, pemerintah pusat bukan bank, utang dalam negeri, obligasi. Pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari yang pertama itu, transaksi dengan pertukaran atau yang disebut dengan exchange transaction. Yang kedua, transaksi tanpa pertukaran atau yang disebut dengan non-exchange transaction. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah atau government-related events. Yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah, government-acknowledged events. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kewajiban. Tadi kita sudah belajar tentang pengakuan, sekarang kita belajar tentang pengukuran kewajiban. Pengukuran kewajiban dalam pemerintahan dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selanjutnya, mengenai penyajian kewajiban. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi FASIPA. Bisa kita lihat seperti yang ada di gambar, kewajiban terdiri dari dua, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam kewajiban jangka pendek, terdapat utang perhitungan fisik ketiga, utang bunga, bagian lancar utang dalam negeri pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, obligasi, utang jangka panjang lainnya, dan utang jangka pendek lainnya. Dalam kewajiban jangka panjang terdapat utang dalam negeri pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, obligasi, dan utang jangka panjang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengungkapan kewajiban. Yang pertama, jumlah saldo di kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang dioperasikan berdasarkan pemberi pinjaman. 2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Ketiga, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. 4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. 5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi pengukuran pinjaman,
modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Gimana teman-teman? Apakah materi tentang pendapatan dan kewajiban dapat kalian mengerti? Kalau tidak mengerti, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab adalah ruang berbagi. Menjaga suasana tetap santai tanpa henti. Mari bertanya dengan hati yang tulus berseri, bukan hanya untuk memuji atau cari apresiasi, tapi niatkan ilmu agar saling mengalir. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi hubunganku dan kamu. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.